selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Hari ini kami mau menjelaskan mengenai analisa gramatikal pada Yohanes 5 ayat 19 sampai 36 mengenai esensial Yesus Kristus. Pada ayat 19 ini kami telah menganalisa ayat 19 yang berbunyi, maka Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat bahwa Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga dikerjakan anak. Nah, di sini penulis menganalisa kata mengerjakan, yang dimana menggunakan bahasa asli dunatai. Dunatai memiliki arti kuasa atau otoritas. Nah, dan setelah itu dilanjutkan dengan kata melihat yang menggunakan bahasa asli brikto. Nah, di sini kita melihat bahwa apa yang dikerjakan Yesus itu telah diinspirasikan atau telah dilakukan oleh Bapa sendiri. Nah, hal ini sama persis seperti budaya yang ada pada waktu itu, di mana anak-anak kecil yang telah selesai disapi oleh ibunya, jika anak itu laki-laki maka anak itu akan diserahkan kepada ayahnya, dan ayahnya berhak untuk mengatur segala masa studi, bahkan apa yang akan dikerjakan anak itu pada semasa ia beranjak pada dewasa. Nah, oleh sebab itu tidak heran ketika Yesus pulang dari pelayanannya ke Nazaret, Yesus dibilang sebagai, bukankah ini anak orang tukang kayu? Nah, sebab budaya pada waktu itu apa yang dikerjakan oleh Bapa itu pasti juga dikerjakan oleh anak. Nah, demikian juga di ayat ini bahwa Yesus sebagai anak dari Bapa sendiri secara spirit. Nah, itu menunjukkan bahwa Yesus telah menerima dari apa yang dia telah lihat sendiri melalui Bapa yang telah bekerja. Nah, demikianlah ayat 19. Shalom, saya Rahel Miriam Atria Ginting. Saya akan menjelaskan dari analisis kelompok kami, di mana saya membahas ayat yang ke-20 dari Yohanes pasalnya yang ke-5. Saya akan membacakan untuk kita semua. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh saudara Hendra, bagaimana kami melihat pasal ini juga dari konteks budaya yang ada, di mana pemahaman orang Yahudi mengenai keturunan, mengenai hubungan bapa dan anaknya. Saya mengambil kata mengasihi dan menunjukkan, di mana kata mengasihi itu berasal dari bahasa aslinya, yaitu philei, yang memiliki arti ia mengasihi dalam bentuk present, indikatif, dan berdiatesis aktif, bentuk orang ketiga dan tunggal. Sehingga di saat dia dikatakan dia berdiatesis aktif, di sini menunjukkan bahwa ia sedang mengasihi. Lalu dengan kata menunjukkan itu dari bahasa aslinya itu deikunmi, yang memiliki arti ia menunjukkan. Kata kerjanya, dia berbentuk kata kerja dalam bentuk future, modusnya indikatif, dan sama berdiatesis aktif dalam bentuk orang ketiga dan tunggal. Dan dia sama penggunaannya seperti kata mengasihi tadi, dia menunjukkan, dia sedang menunjukkan. Nah, dari analisis yang kami ambil ini merupakan suatu hubungan, menunjukkan hubungan bapa dan anak ini dalam bentuk yang telah dipaparkan oleh saudara Hendra tadi, di mana pada teks Yohanes 5 ayat 20 ini, kata kasih menggunakan suatu penempatan yang digunakan dalam memberikan penjelasan. Dari makna philei itu digunakan untuk melihat hubungan Allah sebagai bapa kepada anaknya, dan seluruh pekerjaan bapa sebagai pelaku utama dari pekerjaan yang ditunjukkannya, sehingga saat deikunmi diterangkan berikutnya, maka hal ini akan menjelaskan mengenai suatu pekerjaan yang dapat ditunjukkan oleh bapa, seakan-akan ia dan Yesus adalah rekan kerja. Sekian dari saya, terima kasih.
Salam, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Saya membahas tentang antara bapa dan anak. Yohanes 5 ayat 24 berkata, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup. Saya menganalisis kata mendengar. Kata mendengar dalam bahasa Yunani yaitu akou, yang artinya saya mendengar. Nah, kata yang kedua yang saya terjemahkan di sini yaitu kata percaya dalam bahasa Yunani yaitu pisteo, berasal dari akar kata pateo, yaitu disebut selalu dipakai dalam bentuk kata kerja dan tidak pernah dalam bentuk kata benda. Percaya. Dari kata mendengar dan setelah itu percaya. Demikianlah ayat 24 ditulis, maka Yesus berdiri di dalamnya setelah menjadi teladan bagi manusia secara nyata. Atau kata percaya di sini menunjukkan kepada kata kerja. Maka makna dari kata percaya tidak sekedar dari iman, harus dibayar harga melalui perbuatan kita, akan tetapi dari perbuatan mereka yang mencerminkan iman tersebut. Sebab Yesus telah memberikan teladan bagi kita, maka Yesus layak diteladani oleh seluruh umat manusia. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Di sini saya akan analisis Yohanes pasal 5 ayat 27, di mana di sana mengatakan di ayat 27 itu menyeratkan mengenai budaya warisan. Dalam PB warisan, dalam kata aslinya klerenomos, berbagai bentuk yang berasal dari kleros, yang artinya suatu menjadi hak atau menerima pendapat bagian atau memperoleh. Nah, kata yang saya analisis adalah, kita akan membaca ayatnya ya. Di sini di Yohanes pasal 27 ini mengatakan, dan dia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Nah, kata yang saya analis di sini adalah memberikan kuasa. Memberikan kuasa dalam bahasa aslinya hegafe, atau kata kerja dalam bentuk aorist, modusnya indikatif, di atesisnya aktif, orang ketiga singular. Artinya ia pernah memberikan kuasa untuk menghakimi. Nah, kata memberikan kuasa di sini memiliki bentuk aorist, sehingga makna memberikan tersebut pernah terjadi sekali dan terus berlangsung dampaknya. Berikutnya diteruskan dengan kata kuasa atau otoritas tersebut. Nah, kuasa tersebut digunakan untuk menghakimi, maka Yesus sebagai Sang Putra layak menjadi hakim atas manusia sendiri. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang ayat yang ke-30, yaitu yang firmannya berbunyi, Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Di sini saya mengambil kata yang pertama, aku dengar. Dalam bahasa aslinya adalah akowo. Kata kerja dalam bentuk present, modusnya indikatif, berdiatesis aktif. Orang pertama tunggal. Nah, karena dia berdiatesis aktif, jadi memiliki pengertian saya sedang mendengar. Kemudian kata yang kedua adalah mengutus. Dalam bahasa aslinya yaitu to pempantos. Kata kerjanya dalam bentuk aorist, modusnya partisipal, berdiatesis aktif, genetif, maskulin, dan singular, yang memiliki pengertian bahwa pernah diutus atau aku pernah diutus. Nah, dalam budaya bangsa Yahudi,
ketika mereka hendak menghakimi, yang mereka gunakan sebagai dasar mereka menghakimi adalah hukum Taurat. Sebab hukum bagi orang Yahudi, hukum Taurat adalah undang-undang bagi umat Allah. Sementara bagi Yesus sendiri, ia memberikan penjelasan bahwa ia tidak dapat berbuat sesuatu, termasuk dalam hal menghakimi, kalau itu tidak berdasarkan dari apa yang ia dengar pada saat itu dari Bapanya. Kemudian penghakiman yang ia lakukan itu adalah sesuatu yang benar dan tidak berdasarkan dari kebenarannya sendiri. Jadi itu berdasarkan dari ketentuan Bapa yang telah mengutusnya. Sehingga kata aku dengar dan mengutus ini menjadi kalimat penjelas bagi kalimat yang sebelumnya yang berbicara tentang penghakiman. Sekian dan terima kasih. Oke, salam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai ayat kelompok kami, yaitu yang terambil pada Yohanes 5 ayat 36. Baik, saya akan membacakan untuk kita semua. Yohanes pasal yang kelima ayat 36, beginilah firman Tuhan. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Nah, menariknya di teks ini yaitu kata menyerahkan yang memiliki bentuk perfect. Apa yang ada hari ini itu akibat dari sesuatu yang dulu pernah terjadi. Nah, demikian juga Yesus yang hadir pada waktu itu, yang melaksanakan pekerjaan Bapa, itu semua karena telah diserahkan, telah diberikan pekerjaan Bapa itu kepada Yesus sendiri, telah diturunkan, ibarat seperti diwariskan itu kepada Yesus, dan sampai hari itu Yesus masih dapat melakukan pekerjaannya yang bukan dari dirinya sendiri, tapi dari Bapa yang telah mengutus dia. Nah, jadi kesimpulan buat tafsiran kami mengenai analisa gramatikal pada Yohanes 5 ayat 19-36 mengenai esensial Yesus Kristus akan kami simpulkan dan kami ulangi dari awal, di mana di ayat 19 itu berbicara mengenai Yesus sebagai seorang anak telah menerima kuasa tersebut yang dari Bapanya, dan Yesus berhak untuk menerimanya. Dan di ayat ke-20 menunjukkan bahwa karena kasih Allah sendiri kepada Yesus, itu yang membuat Allah menunjukkan segala sesuatu pekerjaannya kepada Yesus itu sendiri. Dan dilanjutkan kepada ayat 24 yang berbicara mengenai kepercayaan, iman, di mana berbicara mengenai esensi Yesus Kristus. Dia tidak sekedar secara ilahi menerima kuasa yang dari Bapa untuk menghakimi, tetapi ia juga menerima kuasa sebagai manusia untuk menjadi contoh dan teladan. Oleh sebab itu, ketika teks tersebut berbicara mengenai percaya yang dimaksud tidak sekedar secara iman, secara rohani dia percaya kepada Yesus, tetapi dia juga harus percaya dan melakukan apa yang Yesus lakukan, sebab Yesus telah menjadi manusia dan dia telah menjadi teladan buat setiap manusia yang ada. Dan setelah itu dilanjutkan pada ayat 27 yang dimana Yesus menerima kuasa ilahi itu tidak sekedar dia dapat melakukan mujizat, tetapi dia juga dapat menghakimi, dan dia berhak untuk menghakimi karena pemberian tersebut diberikan Bapa kepada anaknya. Nah, dan dilanjut ke ayat 30 di mana ayat tersebut berbicara mengenai penghakiman yang Yesus lakukan itu adalah penghakiman yang benar. Karena penghakiman yang ia lakukan itu semua berasal dari Bapa sendiri. Yesus tidak akan dapat menghakimi jikalau ia tidak melihat Bapa menghakimi dan Bapa melakukan suatu pekerjaan tersebut. Dan dilanjutkan di ayat 36 bahwa segala sesuatu esensi yang Yesus miliki secara ilahi dan manusiawi itu dimiliki Yesus karena diserahkan oleh Bapa sendiri kepadanya. Dan oleh sebab itu Yesus melakukan segala sesuatunya pada hari itu. Jadi demikianlah kesimpulannya. Maka berbicara mengenai esensi Yesus Kristus pada Yohanes 5 ayat 19-36, penulis menemukan bahwa apa yang dilaksanakan Yesus Kristus di dunia telah didahului saat ia melihat pekerjaan Bapa. Yesus secara rohani telah menerima kuasa yang telah diwariskan oleh Bapa kepada dia. Warisan tersebut tidak sekedar diwariskan setelah selesai usia, akan tetapi karena Yesus telah melihat Bapa bekerja, maka saat Yesus menyaksikan itu, Yesus secara resmi menerima kuasa atau otoritas tersebut. Otoritas tersebut membuat Yesus Kristus berhak untuk menghakimi manusia. Tidak hanya otoritas ilahi yang Yesus terima, tetapi kehidupannya juga telah menjadi teladan bagi seluruh umat manusia.
Maka aplikasinya buat setiap kita bahwa Yesus memiliki esensi dan kuasa otoritas yang daripada Allah sendiri, dan Yesus itu berhak untuk menghakimi seluruh manusia. Dan aplikasi praktis yang dapat kita terima hari ini yaitu mengenai ketaatan Yesus. Berbicara mengenai ketaatan kita sendiri kepada orang tua, di mana kita harus meneladani orang tua kita sendiri sebagai contoh. Meskipun orang tua kita tidak dapat menjadi contoh, paling tidak kita dapat menjadi anak yang taat pada orang tua. Dan setelah itu kehidupan Yesus semasa ia menjadi manusia, ia telah menjadi teladan buat kita semua. Dan sampai hari ini kita dapat mencontoh dia, dan kita tidak hanya sekedar percaya secara iman, tetapi kita juga percaya dan melakukan apa yang Yesus pernah lakukan. Dan demikianlah hari ini kita percaya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.